Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Daina Bakar Umar Usman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidi Jilani Maqasari Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali An-Nawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakih Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa puri ajmain Sumail arwahi walidina maatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimin muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabin naumi wal intibahi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu utwu siyabakum tarji'u ilaiha arwahuha yakni indan naumi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yanamu ahadukum illa ala taharatin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wudu'un naumi antamassal ma'a summa tamsahu bitilkal masati wajhaka wa yadaika wa rijlaika kamassatit tayammumi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asdaqur ru'ya bil ashari wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu malaikatun nahari ar'abu min malaikatil laili wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jaa as-sita'u la yadkhulul baita illa lailatal jumu'ati wa iza jaa as-sayfu la yakhruju illa lailatal jumu'ati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata firasahu yanfadduhu bidakhilati izarihi wa yaqulu innal abda la yadri ma khalfahu alaihi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa iza da'atil hajatu ilan naumi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu ala janbihil aiman ghaira mumtali'il badani minat ta'ami wasyarabi wa yaqulu man bata fi hifatin minat ta'ami wasyarabi yusalli tadarakat haulahu hurul aini hatta yusbiha. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada masalah ya tidur nih ya. Ini Rasulullah ya unjukin ya suatu adab ya kepada kita nih ya, karena tidur juga merupakan suatu perbuatan yang mubah tapi bisa juga jadi ibadat gitu ya. Karena ini kalau tidur tuh kerjaan yang mubah tuh artinya la yusabu wa la yuaqabu
ya. Jadi nggak diberi pahala yang ngerjain, yang ninggalin, dan juga nggak dikasih nggak diseksa, ya, yang ngerjain, yang ninggalin. Jadi mubah boleh-boleh aja, mau tidur boleh, nggak tidur boleh gitu, sama makan pada gitu, ya. Nah itu nih kerjaan, tapi ini kerjaan yang begini bisa jadi masuk ibadat, ya. Bagaimana niat kita dah, ya. Karena kerjaan yang mubah itu harus dengan niat, ya. Begitu kita niatkan, ya, jadi nanti nilainya ibadah. Nah ya seperti ini sini di ini tidur nih, ya, tidur makan, ya gitu. Nah itu termasuk daripada kerjaan yang mubah gitu, ya. Nah gitu ya. Nah di sini Rasulullah tunjukin nih suatu perbuatan, ya, satu amalan, satu kerjaan adab gitu. Babu adabin naumi wal intibah. Ini bab, ya, menjelaskan tentang adab tidur dan bangun dari tidur. Intibah, ya, ngendus bangun dari tidur, ya. Nah bagaimana tuh kalau kita tidur, ya, gitu, ya. Nah supaya tidur kita dalam ibadat, nah ini Rasulullah ajarin, ya, kita niat, ya, tidur, ya, untuk, ya, istirahat, untuk, ya, nah, menyegarkan badan kita supaya timbul semangat di dalam, ya, nah, ya, di dalam ibadat kembali gitu, ya. Nah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, utwu siyabakum, kata Rasulullah, lipatlah pakaian kamu, ya, gitu. Baju kamu tuh kalau kita mau tidur, kita buka baju yang kita pakai buat hari-harian tuh, ya, kita buka, itu kita lipat gitu, ya, jangan diumbrukin, ya. Karena kalau diumbrukin tuh baju kita taruh buka umbrukin gitu, meskipun yang kotor tuh itu nanti dipakai sama setan gitu, ya. Nah itu, ya, apalagi bersih, ya, ini jangan, ya. Ini Nabi suruh lipat, ya, kalau nggak lipat digantung, ya, gitu, ya. Tapi gantung jangan lama-lama gitu, ya, kalau kotor tuh, ya, gitu. Kalau kita taruh aja umbrukin gitu, itu dipakai sama setan gitu, ya. Setan girang tuh, jadi bisa pakai pakaian gitu, ya. Nah, ya. Jadi Nabi suruh utwu siabaku, melipat, ya, pakaian kamu. Tarji'u ilaiha arwahuha, itu akan kembali, ya, ilaiha, ya, kepada baju kamu tuh arwahuha, ya, rohnya, ya. Artinya tuh, ya, kesenangannya tuh bakal kita rasain enak gitu dipakainya lagi gitu, ya. Nah kalau kita lipat, ya, kalau kita nggak lipat, ya, kita umbrukin begitu, ya. Nah, ya, nah itu, ya. Jadi Nabi suruh lipat gitu, ya. Nah supaya jadi tarji'u, ya, ilaiha tuh, ya, kembali gitu kepada siap, ya, baju kamu tuh, ya, arwahuha, artinya arwahuha tuh kesenangannya, roh, ya, gitu, ya. Jadi enak, yakni indanau, yaitu ketika tidur. Jadi kalau kita tuh baju kita lipat gitu, ntar kalau kita mau pakai lagi, mau tidur apa, nah itu enak jadi pakainya gitu, ya. Tapi kalau kita umbrukin begitu, ya, itu nanti, ya, kita pakai rasanya nggak enak kan, ya, gitu, ya. Mungkin karena, ya, ketumpuk ngapa gitu kan, gitu, ya. Nah itu, ya, tuh, ya, dianjurin sama Rasulullah, ya. Hah? Yang kejumruk baju kotor gitu juga. Kalau kita nggak umbrokin begitu, ya kita gantung aja. Kalau mau cuci gitu, sampai lagi baju yang masih bersih, ya, kan kita biasanya baju kan udah pakai nih, udah apa, ya, kita baru salin gitu. Nah kita mau tidur kan nggak pakai baju gini kan, kita pakai baju tidur. Nah ini jangan kita taruh lemparin begitu aja, taruh gitu, ya, ya, gantung atau bagusnya lipat gitu, ya, gitu. Karena tuh setan selalu apa tuh ngikutin di mana di saat kita lupa kita apa, nah itu dia ambil kesempatan gitu, ya. Kita biasa baju kotor tuh kalau dicuci dicatuin di bak. Iya, taruh di bak gitu. Ya kalau emang tuh udah ada airnya udah apa sih, udah gituin nggak apa-apa. Jadi kan yang kita masih ini kan kita taruh aja gitu kan di pojokan atau di apa gitu, kita taruh gitu. Ya umbruk-umbrukin begitu, ya. Gitu. Nah kalau emang udah masukin di apa di mesin cuci atau apa ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi bagusnya tuh, ya, kalau belum mau cuci, cucinya besok atau apa gitu, ya bagusnya kalau nggak itu dilipat digantung aja dah, ya, gitu, ya. Tapi jangan lama-lama, kalau kita gantung nanti setan pakai lagi, gitu, ya. Kalau udah kelamaan tuh, ya kita taruh aja gitu, nggak dipakai-pakai, digantung, ya. Nah kecuali kalau yang di dalam lemari itu kita gantung, itu kan ketutup, itu nggak apa-apa itu, ya. Kan lemari kan aja nggak ada gantungannya tuh.
Ya iya gitu, terus nggak apa-apa gitu. Ini yang masih di luar mau dicuci gitu nggak dicuci-cuci gitu, akhirnya dipakai tuh itu. Itu membuat jadi apa gitu ya, kalau kamar-kamar tuh gitu tuh kamar gitu tutup gitu ya, nggak ada lampu, banyak gantungan begitu, itu jadi serem kan gitu ya, jadi serem gitu perasaannya ya. Kenapa ya, setan demen yang gitu gitu ya, ya setan demen tuh gitu ya gitu. Kenapa banyak baju ya, banyak ntar ada itu, apalagi ada segala sabang-sabangnya ini pada gitu kan. Ya hanya ya jangan sampai kita ya kayak apa tuh beri kesempatan sama setan gitu ya kan. Setan orang-orang muslim biasanya kan itu kan dia apa tuh selalu ini kan, dia ketemu nanti orang setan orang muslim sama setan orang kafir. Kalau orang setan kafir kan gemuk-gemuk ya, pakaiannya bagus-bagus ngapa, kenapa ya, dia makan dia nggak baca bismillah nggak apa kan, dia ikut makan. Nah ya dipakai pakaian gitu juga kan. Nah kalau setan orang apa orang muslim kan ya makan baca bismillah, dia nggak ikut makan kan gitu, pakai bismillah gitu ya. Nah juga kita Rasulullah tuh nggak kasih tuh jangan sampai ya pakaian-pakaian kita dipakai sama dia gitu ya. Ya nah ya dipelihara, dan juga jadi nggak apa tuh ya, nggak lekas rusak tuh pakaian gitu ya. Nah itu ya wakana yakulu, dan juga Rasulullah SAW bersabda lagi, la yanamu ahadukum illa ala toharotin, janganlah tidur salah sekamu kecuali di atas kesucian, artinya punya wudu ya. Kalau kita tidur ya jangan ya kotor ya, biar punya wudu ya sekurang-kurangnya. Kalau kita habis jima apa gitu ya jangan sampai tidur ya begitu aja, kalau bisa ya. Nah kita wudu dah, kalau nggak mandi wudu ya, jadi nggak apa tuh nggak kotor gitu ya. Kalau kita habis jima ya kita tidur aja begitu kotor jadinya gitu ya. Nah ini kurang-kurangnya tuh ya wudu lah gitu ya, buat ngeringanin daripada ya apa tuh hadasnya gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, wudu'un naumi antamassal ma'a summa tamsahu ya bitil kalmasati wajhaka wa yadaika wa rijlaika kama satit tayammumi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wuduknya buat tidur itu seperti kamu menyentuh air, kemudian kamu usap ke bagian-bagian yang kamu usap tuh, muka kamu, ya, kedua tangan kamu, dan kedua kaki kamu, ya. Nah, sama seperti ngusapnya tayamum gitu, ya. Ini untuk memperingan, ya, apa tuh air gitu. Jadi kalau kita mau tidur kan, kalau banyak pakai air kan, aturan jadi ngagi ngantuk, jadi nggak hilang ngantuknya ya, seger lagi gitu ya. Nah gitu ya, jadi kayak tayamum cukup lah, kita ambil air dikit usap gitu ya, tangan kita kalau pahala sih emang tahuan dikit kan. Nah gitu ya, kaki cukup gitu ya. Tuh ya, jadi tidur ya pakai toharah ya. Jangan tidur ya nggak punya wudu gitu ya. Karena kalau kita tidur pakai wudu itu kita tasbih, kita baca zikir apa semua, itu kita ngantuk, kita lepas zikir apa tuh tasbih kita itu diterusin oleh malaikat sampai kita ya bangun gitu ya, sampai kita ngendusin gitu ya. Tuh kalau kita tidur ya punya wudu gitu ya. Kalau kita punya wudu nih ya, kita sambil tidur ya, kita berzikir lah ya. Ya zikir terus kita baca apa begitu. Nah pules waktu kita kan nggak tahuan begitu pegang tasbih. Kalau kita pegang tasbih ya, tasbih kita tuh diterusin oleh malaikat sampai kita ngendusin gitu ya. Nah itu ya. Tapi kalau kita nggak punya wudu itu enggak gitu ya, nggak diterusin oleh malaikat itu. Nah itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, asdaqur ru'ya bil ashari. Ya, mimpi yang paling benar ya, kalau mimpi gitu tuh yang benar itu ada bil ashari, di waktu sahur. Ya, jadi kalau kita ngimpi di waktu sahur itu biasanya mimpi kenyataan gitu ya. Kenapa? Karena di waktu sahur itu adalah waktu terbukanya pintu langit
ya yang Allah bukakan tuh sulusul akhir minal lail tuh ya, Allah buka di situ ya, dan doa mustajabah ada di situ. Nah juga roh kita tuh ya kodari itu lagi dalam keadaan tenang gitu ya, enak gitu tuh. Kalau kita ngimpi di waktu sahur ya, menjelang sahur tuh ya, kayak macam jam 3 ke jam ke subuh dah gitu kan. Nah itu ya, itu biasanya ngimpinya begitu tuh kenyataan atau yang benar gitu ya, gitu ya. Tapi kalau ngimpinya masih jam-jam pagi macam jam sore-sore begini, itu biasanya ada kausu ahlam, itu ya khayalan-khayalan, atau yang kalau orang dulu kata tuh kesemsem kayaknya kan ya, karena kita siangnya habis ngelihat begini-begini ya, malamnya kita ngimpi dah gitu ya, itu kesemsem ya. Atau juga emang bekas halayan-halayan yang lama-lama dah tuh ya, kita ngimpi ya yang lama tuh ada kausu ahlam ya, itu ya, kembang tidur ya gitu. Kalau ngimpi, kita ngimpi dia ngimpi nih, oh udah subuh, pas bangun pas subuh juga. Lah itu ya ngimpi yang benar, emang dibangunin, itu dibangunin kita ya, dibangunin tuh. Iya, pas kita ngimpi ngimpi subuh ya, tahu-tahu emang kita ngendusin lah orang azan subuh ya, itu ngimpi yang bener kan gitu ya, gitu. Atau ngimpi apaan, sesuatu kejadian atau apa tuh bakal terjadi gitu ya. Tuh kalau ngimpinya di itu. Ini kalau orang-orang yang ru'yah itu banyak di situ gitu yang mendapatkan gitu ya. Hanya Rasulullah tuh kan waktu dia tuh ya, laqad sadaqallahu ru'ya ya, la tadkhulannal masjidal haram gitu kan. Nah itu mimpinya Rasulullah itu menjelang subuh begini itu, bahwa dia alokasi di mimpi itu ya, bakal nanti dia bakal masuk ke tanah haram, bakal menguasai tanah haram. Yang nyatanya di tahun 8 Hijriah kan Rasulullah ya kuasain tuh ya tanah haram tuh ya, yang dulu kan nggak boleh kan ya, ke tanah haram dicegah apa semua. Nah itu Rasul ngimpi, karena ngimpi bagus begini adalah termasuk ya gitu ya, juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah ya, kata Nabi ya. Nah ya, ngimpi yang benar ini adalah merupakan bagian daripada 40 bagian dari ya kenabian gitu ya. Nah itu ya, jadi banyak jadi ya firasat-firasatnya gitu ya. Nah itu ya tuh ngimpi ya yang benar katanya itu asdaqul ru'ya bil ashari gitu ya. Hanya kita dianjurin tuh kita bangun malam gitu ya, umpama kita bangun masih malam ya, umpama jam berapa nih kita bangun, nah menjelang subuh tuh ya bagusnya kalau kita ini aman daripada kesiangan, itu bagusnya kita tidur dulu situ ya, ngelayap dah karena itu biasanya tuh bakal terjadi tuh ngimpi di situ ya gitu. Karena nanti kita ngimpi pada orang-orang yang udah meninggal, apa orang juga belum ya, karena ngimpi kita itu nanti roh-roh kita itu ya, kalau kita begitu ya, kalau kita nih kalau orang yang hidup royan kita begitu mata kita merem ya, pas saja naik tuh royan kita di atas tuh ya ke aras Allah. Nah dari di aras Allah itu ya, dalam keadaan yang cuaca yang senang, yang tenang apa semua gitu. Nah itu ya nanti kita ketemu tuh, jadi kita ngimpi tuh ketemu apa tuh, yang ketemu orang yang udah meninggal ya. Kalau yang bagus-bagus kan ketemu orang-orang soleh ya, para aulia kan gitu, kita ngimpi gitu ya. Tuh ini bagusnya gitu kalau kita bangun nih umpama jam 3 dah kan masih malam, kita habis sembahyang dah tuh, sembahyang witir atau apa. Nah kalau kita aman daripada ya enggak siangan subuh tuh ya, kalau bagusnya tuh ada orang yang udah melek gitu. Nah kita tidur tuh situ ngelayap gitu ya, kita ini emang enak di situ, gampang tidurnya ya. Kalau kita nggak nggak ada orang yang bangunin, itu bisa kesiangan gitu. Nah Rasulullah tuh emang selalu begitu. Jadi kalau dia tuh bangun malam tuh, Rasulullah begitu menjelang dekat subuh baru dibangunin istrinya gitu ya. Ya gitu kan ya, kayak umpama dia Rasulullah kan bangun umpama dari dari jam 1 jam 2 kan itu Rasulullah kan udah siap tuh, udah ini kan ibadat apa. Nah ya begitu jam 3:30 tuh udah dekat menjelang subuh, nah itu biasanya istrinya tuh dibangunin dah. Nah dia nanti ya ditidur lah ya, dimelonjor atau tidur gitu. Nah ditidur di situ
Nah ntar begitu dengar suara azan Bilal, nah Rasulullah dibangunin istrinya gitu ya. Memang dianjurin kita seperti itu kalau bisa. Memang kudu ada orang yang udah melek. Jadi kita nggak kesiangan. Kalau kita nggak ada orang yang melek gitu ya lewat gitu ya. Akhirnya ke subuh ya kesiangan ya, jangan ya, kudunya ada orang yang udah melek tuh gitu ya. Rasulullah tuh kalau dibangun malam nggak dibangunin istrinya, diajak bangun malam begitu enggak ya, diajak sama-sama bangun nih jam 3 jam 2 gitu bangun, kagak, deket jalan subuh nah baru dibangunin itu. Nah dia tidur Rasulullah ya entah dipulas atau enggak dah pokoknya, nah tiduran di situ. Nah disitulah kalau kita bawa itu tuh, kalau kita tidur kita ini ngelayap bisa terjadi tuh ngimpi atau apa, karena di saat apa tuh ya pintu langit itu Allah lagi bukain, pintu doa mustajabah lagi dibukain, dan situasi keadaan ya itunya lagi tenang gitu. Nah di situ ya ruh-ruh arwah-arwah orang-orang yang udah meninggal atau orang yang hidup, nah itu kita bisa ya ketemu tuh senyum gitu ya, kita ngimpi. Nah itu ngimpi yang sewaktu itu tuh, nah itu ya umumnya itu adalah ngimpi yang benar gitu ya. Kita bisa ngimpi ketemu ya kan gitu ya, ketemu orang-orang yang udah meninggal, para soleh atau siapa, atau juga orang yang masih hidup apa semua. Nah itu ya, nah itu ya di waktu sahur ya, bukannya waktu masih sore gitu ya. Kalau sore itu banyak kan ya, nah ya itu nggak kenyataan gitu ya, gitu ya. Nah itulah ya gitu ya bersih ya. Jadi kalau apa tuh jiwa kita ya, hati kita tuh bersih, nah ya biasanya tuh kita dapat nanti impian-impian yang seperti itu. Karena impian-impian begitu itu merupakan satu karamah gitu ya. Kita bisa ketemu para aulia, para apa gitu ya. Nah artinya wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, malaikatun nahari arfa'arafu min malaikatil lail. Rasulullah SAW bersabda, malaikat siang lebih kasih sayang daripada malaikat malam ya. Jadi malaikat siang tuh lebih kasih sayang ya dibanding daripada malaikat malam ya, karena malaikat siang itu banyak ya mengasihi waktu-waktu untuk ya menunda ya bila ada kita satu kesalahan gitu ya. Nah artinya wa kana Rasulullah SAW idza jaa as-sita'u la yadkhulul baita illa lailatal jumu'ati wa idza jaa as-saifu la yakhruju illa lailatal jumu'ati. Adalah Rasulullah SAW itu apabila datang musim dingin, tidaklah Rasulullah itu masuk ke rumah kecuali di malam Jumat ya. Dan apabila datang musim panas ya, Rasulullah enggak keluar dari rumah ya kecuali di malam Jumat itu ya. Nah ini ya Rasulullah tuh ya jaga ya daripada kondisi-kondisi waktu gitu ya. Nah jangan sampai ya di waktu dingin ya dia malas tuh untuk keluar rumah gitu untuk ibadat atau apa, kan musim dingin. Soalnya kalau musim dingin di sono kan beda sama kita di sini ya gitu ya. Kalau kita sini kan musim dinginnya kan biasa, kalau di sono kan kalau dingin banget kan gitu ya, dingin tuh ya sana kan. Kalau di Mekah, di Madinah apalagi ya, Madinah kalau lagi musim dingin tuh ubin aja kita kayak samyuak kita injak di atas es itu ya, ubin ya di Masjid Madinah ya kita injak tuh sama seperti kayak nginjak di atas es balok gitu, kaki kita tuh nggak berasa gitu ya saking dinginnya kalau lagi dingin gitu ya. Nah kayak begitu juga panas kan ya, kalau lagi musim panas kan panasnya kan tahuan ya. Kalau lagi musim panas tuh subuh aja tuh masih terasa panas tuh, ubin kita injak tuh subuh masih anget gitu ya, musim panas tuh ya. Soalnya kan ya di tanah apa tuh ya gitu, tinggi panasnya suruh kan ya di atas 40-an kan gitu ya. Jadi ya benar-benar panas itu ya. Nah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata firasahu yanfadu bidakhilati izarihi wa yaqulu innal abda la yadri ma khalfahu alaih.
adalah Rasulullah SAW apabila dia mau datang ke tempat tidurnya, artinya Rasulullah mau tidur nih, yan padu itu selalu dikibat, ya dikibat tuh, ya, nah gitu, bida khiliti izarihi, yaitu dalam apa izarnya tuh, artinya itu selimutnya, ya itu dikibat dulu, jadi nggak langsung tidur aja, ya gitu, ya kita kibatin dulu, gitu, ya, nah spray apa gitu, ya Rasulullah sih tidur nggak kayak spray, nggak kayak gitu, gitu ya, nah gitu ya, nah tuh ya. Nah, dakhili zarihi wa yaqulu Rasulullah bilang, innal abda la yadri ma khalaqahu alaih. Sungguhnya hamba tidak tahu apa yang akan terjadi tuh ya di dalam spray itu, di dalam kain itu. Ya, jadi kalau kita mau tidur tuh ya jangan tidur aja. Entar kan kalau ada kelabang, ada semut, ada apa gitu kan, gitu tidur kan. Nah, itu kan jadi bahaya gitu ya. Nah, gitu kan. Ya. Nah, kibat dulu gitu. Ya, ya kayak kita mau Kalau orang tua kita dulu pakai sapu saya. iya, kayak sapu dah, kok nggak keprak-keprakin. Iya, keprak-keprakin kan sapu kan jadi kan umpama ada nanti ada kelabang, ada apa tuh kalimanya. Ya, yang begitu kan nanti kan jalan tuh lari kan gitu. Ini bagus kita buat-buatnya. Hanya pernah kan Rasulullah mau pakai sepatu kan, nggak dia apa tuh, ya pakai apa ya trompe ya gitu. Nah Rasulullah nggak mau gitu, lagi mau pakai, jadi di dalamnya ada ular kan gitu, ya akhirnya kan ya, nah apa tuh datang burung apa tuh, ya burung goak tuh nyamber di bawah gitu, ya nyatanya tuh di dalam itu keluar tuh ada ular gitu. Hanya Rasulullah tuh kalau suruhin gitu, kalau kita mau kayak sepatu ngapa gitu taruh jangan langsung pakai aja, ya ketokin dulu dah, ya tuh ya ntar ada kan ada ya macam-macam dah gitu ya. Nah, artinya jadi begitu juga kita mau tidur nih, karena kita tidur kan nggak tahu ntar ya ada apa gitu ya gitu ya. Nah dia la jadri kalau pau alaih. Wa kana Rasulullah sallam la yanamu illa iza da'atil hajatu ila naumi, dan adalah Rasulullah sallam tidak tidur kecuali kalau udah ada hajat untuk tidur, artinya memang benar-benar udah ngantuk gitu ya. Jadi Rasulullah tuh tidur kalau udah ngantuk, kalau belum ngantuk nggak tidur gitu ya. Jadi nggak bikin tidur. Kalau kita kan nggak tidur kan bikin supaya tidur gitu ya. Nah supaya ngantuk nih gitu. Rasul enggak gitu. Hanya Rasulullah kalau dia nggak ngantuk nggak ngapa kan sebelumnya tidur kan ya disembahyang dulu, dibaca surah tuh ya kan, baca Yasin, surah Ad-Dukhan, Alif Lam Tanzil, Waqiah ya, Tabarok kan gitu ya, 4 surah itu kan. Nah itu ya, ntar habis selesai itu baru tidur kan gitu ya, udah ngantuk dah tuh tidur gitu ya. Nah itu ya zadatil hajat ilaih ya, karena kalau kita nggak ngantuk kan tidur jadi apa, jadi lama kan nggak bisa tidur kan ya, gitu. Jadi akhirnya kan timbul apa kan ya, pikiran-pikiran yang bukan ya, apalagi ya kita ngobrol-ngobrol di tempat tidur sama istri itu dilarang banget sama Rasulullah. Kenapa? Kita banyak ngobrol di tempat tidur itu bakal timbul suatu ya salah paham. Iya bisa jadi ribut gitu. Hanya nggak kasih gitu. Kalau mau ngobrol jangan di tempat tidur gitu ya. Kalau di tempat tidur tuh kita ngobrol tuh bakal jadi timbul itu. Rasulullah nggak kasih, jangan ya gitu, ngobrol-ngobrolnya di luar dari tempat tidur gitu ya. Kalau di tempat tidur itu bakal timbul gitu ya, nggak kasih itu bakal jadi timbul ya satu salah paham dah gitu ya. Nah itu ya ilah hajatin. Wa kana Rasulullah SAW yanamu ala janbihil aiman ya, dan adalah Rasulullah SAW tuh tidurnya atas lambung yang kanan ya gitu ya, karena miring ya, miring kanan nih ngadep kiblat ya. Kalau kita sudah paling ngilir ya miring gitu ya, tidurnya bukan celentang gitu ya. Kalau kita sih enak celentang ya, iya tidur gitu loh gitu ya. Itu ya itu tidurnya orang-orang apa tuh ya, orang-orang yang apa tuh taropuh katanya gitu ya, kayak gitu kan orang yang tidur senang-senang kan begitu gitu kan, tidur pakai itu enak lah tangan gitu gini ya itu tidur jangan gitu ya. Nah udah begitu lagi Rasulullah tuh ya tidur di lambung kanan, ghairu mumtali'il badan minat ta'am wa syarab ya, tapi ya tidur gitu tidak penuh tuh badannya, perutnya tuh daripada makanan dan
minuman. Artinya tidurnya bukan dalam keadaan kenyang, ya, dalam keadaan perut kosong gitu, ya, yang sedang dah, ya, gitu. Kosong juga jangan, ya, kepenuhan juga jangan, ya, karena nggak boleh. Rasulullah juga nggak kasih, ya. Kalau kita tidur tuh dalam perut kenyang itu jadi penyakit kan, ya. Nabi bilang tamasya, ya, ta'asa tamasya. Nabi kata, ya, ta'asa, kamu makan malam, ya, gitu, tapi tamasya, jalan, ya, itu sudah bergerak tuh, ya. Nabi paling dikit tuh 100 langkah, ya, gerak, ya. Nabi kata hazibu to'amakum bisolati wa zikri, ya, gitu, ya, ancurin tuh, ya, makanan kamu dengan sholat atau zikir. Jadi kalau kita makan malam tuh, ya, nah gitu, ya, kalau kita nggak mau jalan, ya, sholat dah, ya, 2 rakaat, ya, kita zikir lah, baca Quran kayak siapa gitu, ya, itu buat ngancurin makanan, ya. Jangan begitu kita makan kenyang langsung tidur, nah itu menjadi penyakit. Rasulullah nggak kasih. Dan juga jangan kita tidur nggak makan malam, ya, nggak balik juga, itu, ya, jadi penyakit. Bahkan di sana katanya orang yang selalu ninggalkan tuh makan malam itu lekas tua katanya. Iya, ya, habis perutnya kosong mulu, lekas tua, gitu, ya, ya, dikempot lah ngapa, ya, gitu, ya. Jadi suruh makan malam, gitu, ya. Cuman jangan habis makan tidur, jangan dikasih, gitu, ya. Karena itu bakal jadi penyakit. Nah, kecuali kalau tidur siang nggak apa-apa tuh, yang Nabi kata tagoda tamadda, ya, makan siang kamu, habis makan siang lonjor. Iya, habis makan kenyang enak kan? Iya, kalau makan siang kan? Ya makan siang, makan kenyang, habis makan lohor kan? Ya enak tidur lah, ya perut kenyang, ya nggak apa-apa, karena siang kita banyak bergerak. Habis itu kan kita ke sono jalan sini kemari gitu, ya, tamadda tuh, ya. Nah kalau malam nggak dikasih, ta'asa, tamasya, ya, makan malam jalan, itu. Hanya kalau nggak jalan, nah, ya, Nabi suruh sholat atau zikir gitu, ya. Nah itu, ya, hanya dokter aja kan nggak kasih juga kan gitu. Kalau habis makan perut kita kenyang tidur kan, nah iya kesehatan, ya, nggak boleh gitu, tuh kan kesehatan. Hah? Itu makan sambil tidur. Orang dulu nggak kasih makan tidur, tar palu gede gini, gitu, ya, makan sambil tidur, gitu, ya. Nah, ya, kesehatan nggak kasih juga kan, itu nggak kasih, jangan tuh, jadi nyakit kan, diabetes lah apa semua penyakit gitu, ya. Nah karena kita nggak banyak bergerak, nggak banyak gitu, ya. Nah itu, ya, jadi Rasulullah tidur atas lambung kanan dan nggak penuh perutnya itu daripada badannya, daripada makanan dan minuman, ya. Wa yaqulu, dan Rasulullah bilang, ya, man bata fi khiffatin minat ta'am, siapa orang yang tidur, ya, perutnya ringan dari makanan, ya, gitu, ya, kita tidur perut kita ringan dari makanan, wasyarabi, dan juga ringan dari minuman, yusalli, ya, dia itu, ya, berselawat atau dia istighfar tuh, apa, ya, artinya berzikir lah, ya, di sholatnya tuh, di apa tidurnya. Nah, di dalam keadaan seperti itu, ditidur sambil berselawat, tadarokat haulahu khurul aini, ya, hatta yusbiha, maka menemenin, tadarok, ya, artinya deketin tuh, temenin, ya, gitu, di sekitar kita itu bidadari sampai, ya, pagi, tuh, ya, ditemenin sama bidadari, ya, entah bidadari dunia atau bidadari akhirat, itu, ya. Nah kalau bidadari akhirat, ya, kita berarti dia apa, ya, bisa kita ngimpi apa ketemu dah tuh yang begitu tuh, gitu, ya, bidadari gitu, ya. Nah, ya, kita tidurnya khifati alat to'am wa syarab, ya, perut nggak kenyang, nggak, ya, penuh dari makanan dan minuman, ya, sederhana aja itu, ya, makan nggak terlalu banyak gitu, ya, karena makan kita itu cukup, ya, lukaimatun yukimna sulbahu, kata Nabi kan gitu, cukup beberapa suap yang bakal menegakkan tulang punggung kita, udah, ya, gitu, lukaimatun, ya, Nabi bilang tuh lukaimatun, beberapa suap, ya, lukaimatun, lukmatun, lukaimatun, binanya di tasgir, ya, jadi beberapa suapan yang
kecil. Gitu, suapan yang kecil tuh ya ukuran kalau kita yang adab syariat itu 3 jari. Ya, kalau makan 2 jari itu makan orang sombong. Nabi nggak kasih. Ya, nggak boleh tuh kita makan pakai apaan tuh yang kayak sumprit apa-apaan tuh, ya, yang pakai ituan. Iya, kayak kayu tuh. Iya, kayak bambu kayu gitu. Yang gitu kan biasa dah tuh. Ya, apalagi makan mie pada tuh kalau kita lihat pada kayak Asia gitu. Ya, nggak boleh tuh. Ya, makan tuh paling ya bagus gini. Jangan makan 5 jari. Kalau makan 5 jari tuh makannya orang rakus. Iya. Iya, gembul. Ya, kan gini nyoblok gitu. Ya, jadi 3 jari ya gitu. Kayak kita makan nyuap apa tuh ketan. Makan ketan kan gitu. Nggak ada orang makan ketan 5 jari. Ya, kalau enggak lo makan 5 jari sekali suap. Iya, sebenarnya habis kan 3 jari gitu. Tanurab tuh kan gitu ya dulu gitu. Ya itu Nabi kata luka ematun ya beberapa suap yang suapannya kecil ya tasgir segini. Nah itu beberapa suap ya kata jamak itu ya itu paling banyak ya 9 dan suap segini kecil tuh gitu paling banyak. Ya kalau sekiranya itu segitu 9 suap tuh nggak memuaskan, Nabi kata boleh lebihin apa sulusun itu lito amihi 1/3 ya utus kita ya buat makan 1/3 buat minum 1/3 buat napas gitu ya. Jangan diisi penuh semua gitu ya. Saya tinggalin buat napas, jangan sampai ngap-ngapan. Iya. Habis diisi makanan penuh, habis makan minum, nah ngap-ngapan bisa napas kan? Ya kayak kita kekenyangan dah, itu kan. Ngeleker itu ya. Jangan ya kita tidur sampai lagi tidur nggak boleh dah. Ya yang begitu tuh ya. Nah, ya dilarang tuh kita tidur begitu. Syarat melarang ya kesehatan juga melarang tidur dalam keadaan perut kenyang gitu ya. Ya Rasulullah kasih tuh gitu siapa yang tidur dalam keadaan tuh khifatin tuh ya ringan daripada makan dan minum ya itu ya yusalli di sini artinya dia berzikir lah ya dia atau dibaca ya karena kalau kita mau tidur tuh yang paling bagus kita baca istighfar gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya begitu kata nanti kita tidur tuh tadarokatnya haulahu al-khurul in hina yusbihu ya ditemenin kita dideketin ya oleh bidadari ya sampai subuh gitu. Hah? Ya. Tadakatnya tadarok gitu. Tadarokat gitu. Ya gitu. Ya dalam hadis itu tadarokat itu banyak tadakatnya ya turang apa tulisan dok ini tadarokat. Nah itu ya gitu ya tuh ya. Wa kana Rasulullah SAW ya yubasiru bijan bihil ardo wa kana la yattakhizul firasa al murtafi'ata bal kana lahu doja'u min udumin hasuhu laipun itu. Dan adalah Rasulullah SAW yubasiru bijan bihil ada Rasulullah tuh kalau tidur ya lambungnya itu selalu nempel sama tanah gitu jadi tidurnya tuh di bawah gitu ya gitu wakana layat lahizul firasa al murtafi'ata Rasulullah tuh nggak bikin tidur tuh nggak bikin ya kasur yang tinggi firas tuh kasur tempat tidur yang tinggi ya kayak kita spring bed dah agak nggak Rasulullah nggak ada begitu tidur pakai begitu ya ini sunnah Nabi nih ya iya ini orang mau ngikutin sunnah Nabi yang begini diogah iya yang lain itu bid'ah gitu ini yang nggak bid'ah diogah ya kalau yang tukang kita bilang ngatain bid'ah nih yang nggak bid'ah nih tidur tuh jangan pakai spring bed ya kayak tikar aja gelar tikar gitu banyak alasannya dah ya giliran ibadat aja celak dah bid'ah kayak tapi giliran begini ini kan tidur kan ibadat ini kan sunnah Nabi nyuntuin kan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu kan jadi sunnah nah, itu ada sunnah haliyah ada sunnah fi'liyah kan nah, ini kan sunnah haliyah ya fi'liyah ya.
Nah di sini kaulia, kalau sunnah kaulia kan yang Nabi suruhin kerjain gini, kaulia tuh dikatakan gitu. Kalau ini sunnah ya fi'liyah, yang Nabi kerjain. Nabi tuh tidurnya nggak pakai kasur gitu, ya nggak tuh pirasul murtafi'ah, bahkan lahu di jaun, ya bahkan Nabi punya tuh tempat tidur tuh tempat berbaring, ya dojaan tuh ya buat berbaring itu min udumin, ya dari udum, ya udum tuh dari kulit ya pelepah korma, ya hasbuhu laipun, yang di dalamnya tuh diisi dengan ya sabut ya itu lip tuh ya sabuk dari ya ya korma dari apa ya, kalau kita kan kalau apa tuh ya kalau kelapa kan banyak sambuknya tuh. Nah itu yang begitu ya, dari isinya gitu, jadi dibikin tuh Rasulullah tuh gitu ya, tidurnya tuh gitu, bukannya pakai kapuk ya gitu, nggak kayak kita kan ya swing bed, sebaiknya udah romannya kurang enak ditukar ganti ya, yang cakupan lagi deh ya. Wah kan dibikin yang bisa ada AC-nya tuh. Iya spring bednya ya, yang dipakai apa ditidurinya tuh adem gitu ya, gitu ya. Rasulullah enggak begitu ya gitu. Ya kalau orang dulu gombes lah. Ya kalau kita kan dulu tuh orang-orang dulu kan nggak punya kasur, jadi gombes tuh kasur tipis, ya dibikin dah tuh dari kain sarung, ya dijahit, isinya tuh gak ada apa tuh bujuran, ya kalau kita bujuran dulu, ya bekas gunting-guntingan bujuran tuh orang apa tuh, ya orang yang jahit tuh, nah ya diambil tuh yang kecil-kecil, kalau yang gede-gedean begini kan masih dikumpulin dibuat bikin utuh. Iya, jadi kembang-kembang tuh ntar ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam kan, bikin utuh, bikin baju kodok kan gitu, ya kalau enggak bikin sarung kipas kan, ya sarung, iya aja nenek-nenek dulu gitu, ya nenek-nenek kita kan dulu jualannya begitu, pada jadi cingkau tuh, iya ngampung hono, jauh-jauh jalan, ada yang ke Citayam, hono, iya ada yang ke apa sono, ya ke Tangerang, wah begitu, ya sarung kipas tuh bikin. Oh enggak sarung apa tuh? Sarung ketel. Ya dulu kan belum ada termos. Iya, dibikin tuh sarung apa tuh? Ketel gitu, dalamnya ada besi kapuk gitu. Kan jadi lama dinginnya. Itu tuh iya tiku gitu, atau yang burik-burik tuh. Iya, burik tuh macam-macam dah gitu. Nah, kalau yang udah kecil-kecil segitu gini, nah itu dibikinin kombes. Gitu, dibuat tidur tuh gitu. Nah, Rasulullah gitu, teman dia dulu kan enggak ada kaenan. Gitu ya, kalau dulu ada Haji Samsudin sih bikin Haji Samsudin bikinin, iya itu dibikinin gitu, agak ya, jadi pakaiin dari sambuk gitu tuh, gitu ya, karena kan waktu itu Sayyidina Umar kan lihat waktu itu Rasulullah bangun lagi tidur siang tuh, ya nggak kayak baju, ya begitu Rasulullah bangun buka apa kelihatan tuh bangun, ya karena nggak kayak baju belakangnya kan kayak kita dulu tidur di Bali kan gimana, ya apa tuh nyeplak. Iya, gitu nyeplak begitu. Ya Rasul apa sih Umar ya Rasulullah saya bikinin aja ya buat apa nih? Ya gombes seperti ini jangan. Enggak kasih. Gitu. Kok kita girang. Bagus ya. Iya. Gitu. Agak Rasulullah enggak mau jangan. Gitu. Oh, gitu ya. Tuh ya Rasulullah tuh gitu. Iya, takut keenakan tidur. Kalau gini kan jadi enggak, ya tidurnya jadi enggak lama. Ya, kalau kita kan nyari biar tidur tenang. Ya, tidurnya lama, ngapa gitu. Ya, buat alat buat tidurnya tuh kita cari yang enak-enak gitu. Ya. Oh, dulu kan kagak gitu. Supaya jangan lama-lama tidurnya. Ya, jadi kan kalau begitu kan enggak betah tidur. Kayak kita dulu tidur di gubuk kan. Ya, di gubuk ya, di balik. Kan gitu ya, udah habis berapa sono gitu ya, pakai tikar iya tikar pandan atau tikar apa tuh rumput gitu iya nah ya jadi nggak apa tuh nggak lama tidurnya, gelipak nggak bisa pulas bangun gitu ya. Nah kalau gini sekarang kita cari kan supaya enak gitu ya,
Loh ya, min udumin ya. Udum tuh artinya daripada apa tuh ya, pelepah atau dari apa tuh ya, kayak kita sambuk lah. Sambuk ya. Nah gitu ya, hasbuhu laipun gitu ya. Wa kana lahu Rasulullah sallam ya ubaatun ya, tusna lahu taqaini fayanamu alaiha. Dan adalah Rasulullah SAW mempunyai baju ubaah ya, kayak gitu baju mantel lah gitu ya. Nah terus nih lahu toko ini ya, yang ada padanya tuh dua ya, tangan dua lubang gitu ya, gitu baju mantel lubangnya. Nah toko ini tuh, nah payanamu alaiha, maka Nabi tidur di atasnya gitu ya, jadi kayak baju mantel gitu. Nah Nabi tidur pakai itu gitu ya. Nah, pasana lahu ba'da azwajihi marratan arba'ataqatin panama Rasulullah SAW anwirdihi, maka katanya pasana lahu ba'da azwajihi ya, maka memuji tuh kepadanya sebagian daripada istri-istri Rasulullah pada waktu itu arba'ataqatin, ada 4 macam baju seperti itu ya gitu ya. Nah ya Rasul apa tuh isi Nabi tuh kasih nih, Rasulullah nih ada 4 baju nih begini ya. Nah panama Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidur tuh dengan baju itu ya, anwirdihi dari wiridannya, artinya Nabi begitu pakai tidur itu nggak bangun gitu. Nama dari wiridannya tuh artinya nama dari wiridannya artinya nggak bangun, Nabi tidur keenakan tuh pakai itu. Nah Palamma staiqaza, tatkala Nabi bangun tuh ngendusin, qala kata Nabi, uizuha ilal hali awali ya, uiduha ya, uiduha ya, ada ya udu ya, uiduha ilal halil awali, kembalikanlah saya kepada ya bentuk yang pertama. Dah nggak usah pakai ginian dah gitu ya, itu dipakai mantel-mantel begitu ya, kayak kita sekarang ya selimut dah tuh, selimut yang apa tuh ya, yang tebal tuh gitu pakai gitu kan, ada tuh iya, iya apa anda namanya tuh ya, yang tebal tuh yang gitu selimut gitu ya, pakai ada kayak apa tuh iya kali apa anda nggak tahu namanya gitu. Nah tuh ya pakai gitu. Nah kan kalau kita tidur kan enak jadinya kan, iya nggak dingin nggak ngapa kan, enak kan gitu ya. Nah Rasulullah tuh ada dikasih begitu. Nah akhirnya Rasulullah tidur dari wiridannya, aturan Nabi bangun jadi nggak bangun ya. Nabi minta kepada istrinya, kembalikanlah saya kepada awal ya, nggak usah pakai gini-gini anda ya, nggak mau tuh awal kok itu kan enak manaan gitu ya. Awal fa inna wati ataha walaynaha manaani qiyamul lailati, karena dengan ya wati ataha tuh, dengan sentuhannya dan kelembutannya tuh selimut tadi tuh ya gitu, manaani qiyamul lailati, mencegah saya untuk bangun malam gitu ya, karena saking enaknya tuh ya, lembut enak kan gitu. Nah aturan bangun malam jadi nggak bangun gitu ya. Tuh ya Rasulullah gak ada tuh yang gitu, tinggal lah ya. Kalau kita cari manaan ya supaya enak tidur gitu ya, gitu ya, karena kan dengan banyak tidur kan kalau kita katakan jadi sehat ya. Iya gitu, kalau Nabi kata ya gitu ya, la sihata ma'a kasratin naumi, Rasulullah bilang nggak bakal sehat orang kalau banyak tidur gitu ya. Kalau kita kan tidur ya, kalau kita tidur kan dokter suruh 8 jam kan, 8 jam gitu ya, habis waktu kita gitu ya, 8 jam dari jam berapa, jadi jam 10 tidur sampai 8 jam, sampai jam berapa ya, bangun jam 7 ya. Iya bisa 8 jam itu kan dokter kata biar tidur biar sehat 8 jam itu, dari 10 kita tidur 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu 6 tuh ya, habis subuh gitu ya. Hah? Buat dokter iya nggak sempat gitu begitu ya.
Hanya Imam Ghazali kata kalau kita tidur 8 jam katanya sehari 8 jam umur kita 60 ya berarti 20 tahun kita udah sia-sia waktu. Udah buang waktu kita 20 tahun. Ya soalnya kan sehari 24 jam. Nah 24 dibagi 3 8 kan? Nah iya. Nah 60 kalau dibagi 3 20 kan? Nah iya berarti 20 tahun tuh waktu kita dibuang. Nah belum waktu masih kecil kita. Ya ditambahin ya dari mulai umur dari lahir sampai 15 tahun kan gitu ya tambahin itu 15 sama 20 35 umur kita 60 tinggal berapa 25 nah 25 kalau isinya penuh ya nah belum yang jalan sono jalan sini udah ya tuh ya iya dah tuh kata Imam Ghazali kalau kita tidur tuh 8 jam katanya itu udah sepertiga waktu kita udah kebuang gitu ya karena 20 tahun kita udah kebuang buat tidur gitu ya. Hanya jangan dibanyakin jadinya Nabi dalam hadis kan bilang la sehata ma'a kasrati naum wala sehata ma'a kasrati roha wala sehata ma'a kasratil ya akli wasyurwi ya enggak sehat banyak makan banyak minum enggak sehat banyak santai enggak sehat banyak ya tidur gitu ya gitu ya jadi sederhanain aja dah gitu ya tuh ya itu ya nah ya orang semakin apa tuh ya semakin dikit tidurnya itu ya jadi semakin sehat gitu bukannya semakin dikit tidurnya makin sakit ya itu karena yang Nabi kita tuh ya alaikum biqiyamil lail fa innahu da'wus sholihin wa mardatu rabbi ya gitu ya kamu taridatun anidda ya itu ya orang yang biasa qiyamul lail itu ya dia itu mutaridatun ini nada tertolak daripada penyakit ya jauh daripada penyakit ya kalau dia qiyamul lail ya bangun banyak begadang gitu ya itu ya jangan kita kata tuh orang dikit tidur jadi penyakit gitu ya emang si dokter tuh pernah di TV kan di dokter di Bantul tuh waktu itu TV lagi tuh orang yang sedikit tidurnya tuh jadi bakal timbul penyakit gitu ya tapi enggak juga kan gitu ya hanya banyak para aulia aja nggak tidur iya siang dia nggak tidur malam nggak tidur nggak ngapa-ngapa dia orang stres nggak tidur orang stres nggak tidur nah iya gitu ya iya, dia nggak sakit ya. Iya, nggak sakit. Kita yang teratur tidurnya. Kita tidur teratur kan, sakit, gitu. Agak, ya jangan diikutin, gitu. Ya emang sih baru-baru kalau sedikit tidur ya mah sakit, ya baru, ya namanya baru, ya dalam masa percobaan, ya itu, ya. Tapi kalau udah ya seringan apa semua itu enggak ya gitu ya tuh ya jadi Rasulullah tuh minta kembalikan lagi sih kayak seperti awal karena dengan apa tuh wati atahawalayinataha tuh dengan sentuhannya dan ya lembutannya itu katanya mencegah saya daripada qiyamu lailati untuk bangun di malam hari saya Nabi nggak bisa bangun jadi malam nggak ibadat malam ya Nabi ogat tuh wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaji'u alal wisadati wa yada'u yadahu tahta khaddihi dan adalah Rasulullah SAW itu berbaring ya gitu di atas wisadah di atas bantal dan dia taruh di bawah pipinya tuh tangannya ya gitu jadi bantal ada di bawahnya nah tetap tangannya di pipinya tuh gitu wa fi riwayatin dalam riwayat kana iza arasa wa alaihi lailun tawassada wiyaminihi ya apabila dia tuh iza arasa ya apabila tuh Nabi tuh harus
ya gitu ya. Nah, ya dalam melaksanakan ya penanten gitu ya. Nah, gitu. Wa alaihi lailun, dia artinya padanya di waktu malam tawassada biyaminihi, maka Nabi ya betul pakai tidurnya dengan bantalnya itu tangannya. Jadi tidur pakai bantalnya tangannya tuh ya, di atas tangannya tuh ya, itu tangan kanannya tuh. Wa iza arasa qabla subhi itu apabila tuh Nabi itu ya gitu ya, harusnya sini artinya dia Nabi ya apa tuh tidur lah ya sebelum subuh. Wa do'a sahu ala kafihil yumna, Nabi taruh kepalanya di tangan kanannya yang kanan. Wa aqama sa'idahu, dan Nabi tegakkan di punya ya, nah ini lengannya. Jadi kalau mau dekat subuh Nabi begitu jadinya tuh. Nah, ya. Nah, jadi nggak tidur rebahan gitu ya dekat subuh ya kan, supaya apa tuh ya gitu. Kan kalau begini kan bisa kan gitu jatuh kan gitu, bangun gitu ya. Dan yang kayak ini sih, menjelang subuh tuh asal sholat di masjid dulu masih Tidur gitu. gini. Iya, yang bukan itu nih diangkat kan tangan ininya Said nih gitu, iya ganjel. Nah itu sih kita tidur gitu, apa berbat nih tangan gitu ya. Nah itu itijak ya, bismillah sunat subuh itu gitu ya. Nah ya gitu ya subuh itu wado arasau ala apa kapihil yumna wa qama saidu wa kana Rasulullah sallam yanamu awalal lail, dan adalah Rasulullah tidur di awal si malam nih, artinya masih sore ya. Summa yastaiqizu fi awalin nisfis sani, kemudian Nabi bangun di awal nisfus sani ya. Nisfus sani itu udah jam 12 lewat dikit ya, itu udah bagian ini dua gitu ya. Ada nisful awal, nisful sani. Jadi jam 12 sebelum ke bawah itu baru nisful awal. Nah, nisful sani itu jam 12 nah ngatas satu ya. Nah, itu Nabi bangun di awal nisful sani. Wa zalika hina yusbihud dik ya. Ketika itulah ya waktu ayam berkokok tuh. Karena tuh ayam bersuara tuh udah mulai jam 12 ke sono. Itu ayam dulu, kalau ayam sekarang sih kapan aja kokok tuh ya. Sekarang ayam tuh kayak keruyuk. Kalau dulu kan ayam dulu keruyuknya begitu ya, kalau jam 12 ke sono baru ayam tuh keruyuk gitu, ayam jago gitu. Kenapa ayam Allah tuh keruyuk di aras? Karena Allah punya ayam tuh dik namanya, ayam Allah tuh keruyuk ya, palanya di atas tuh ya di aras, kakinya di bawah bumi yang paling bawah gitu tuh ayam Allah. Begitu dia tuh ayam atas tuh bak gitu keruyuk gitu, nah gitu ya, ayam bawah bangunin dia ikutin ya, dia bersuara. Nah kan itu bak keruyuk lah tuh, berapa kali keruyuk udah diem kan, nggak bunyi lagi gitu. Itu karena dia ngikutin tuh ayam sono gitu ya, karena ayam Allah tuh udah bangunin orang, udah jam 12 ke sono tuh liwat dibangunin ya. Kum ya qaim gitu, bangunlah orang yang mau ya beribadat di malam hari ya, dibangunin tuh gitu. Dia udah tuh bangun, habis itu udah diem, ntar kira-kira sejam apa jam lagi tuh ya, jam 1, nah jam 2 keruyuk lagi. Nah ayam bawah ngikutin lagi ya gitu ya. Nah kita ribut lah, berisik banget ayam gitu ya, gitu kan ya, ayam ya nggak ada. Sekarang dulu kan ayam ada tidurnya di puhunan kan, iya kupak kayak dah juga bunyi jago tuh, ayam jago kan gitu ya. Karena dia tuh nggak sembarangan dia apa tuh ayam itu dulu, tapi ayam sekarang sih walau alam dah tuh ya, soalnya ginari aja keruyuk gitu ya, jam 8 jam 10. Kalau ayam dulu kagak ada yang gitu ya gitu. Kalau ayam dulu tuh, kalau ayam dulu kalau jam sebelumnya jam 12 keruyuk tuh, berarti ada sesuatu kejadian tuh. Ya, yang enggak bagus. Itu tuh orang buat tanda dulu gitu. Ya, gitu ya. Nah, kalau umpama ayam dulu tuh gitu, ya umpama jam 12 nih ada ayam keruyuk, wah berarti ada satu kejadian ya yang enggak bagus tuh gitu ya. Nah, itu orang dulu ya. Sekarang sih ya ayamnya jam 12 aja masih ngayam makan sono ya. Pokoknya ayam kata lu aja mau, gue juga kan gitu. Habis kitanya juga ya gitu ya. Kalau orang dulu kan ya jam 10 udah sepi, daripada tidur ngapa gitu. Kalau sekarang kan
Iya, jam 3 aja belum tidur. Itu ya. Ini udah beda dah ayam karang dulu semua tuh udah beda dah lokasi ya. Kenapa bima kasabat aidin nas ya, yang Allah bilang ini karena usaha kita juga, karena perbuatan kita. Jadi semua tuh ngikutin gitu ya. Artinya nah ya hatta yuswadik tuh ya, sehingga tuh kina yusbihudik, sehingga berkeluyuk tuh ya, bersuara tuh yasihu ya, karena yusikudik tuh. Warubama sahira awalal lail ya, kemungkinan tuh Rasulullah itu katanya begadang di awal malam fi masalihil muslimin, untuk kemaslahatan orang muslim ya. Nabi nggak tidur karena ada untuk kemaslahatan. Wa kana Rasulullah sallam iza nama la yuskilayu ahadun hatta yakuna huwallazi yastaiqizu, dan adalah Rasulullah sallam apabila dia tidur ya, dia tidak membangunkan seorang sehingga jadilah dia yang bangun sendiri tuh gitu ya. Jadi kalau Rasulullah mau tidur tuh kali ada orang dibangunin gitu, kagak ya, biar dibangun sendiri gitu ya. Artinya tuh jangan sampai dia ganggu orang yang lagi tidur ya. Nah kalau istrinya dibangunin tuh emang udah deket jelang subuh gitu ya. Nah Rasulullah juga mau istirahat kan ya, mau dia tidur situ. Wa kana naumuhu sallallahu alaihi wasallam a'dalun naum, dan adalah tidurnya Rasulullah situ yang paling adil ya dalam tidur. Artinya tidurnya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu yuhayyi'u alatat taharati minal mathara wasiwak gitu ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu tuh dia selalu menyiapkan tuh alat bersuci minal matharah, daripada untuk bersuci ya, buat bersuci nih. Jadi Rasulullah tuh kalau malam sediain tuh alat buat dia bersuci, diwudhu apaan dan disediain gitu. Ini zaman dulu yang kayak kita kan ya sumur jauh tuh. Iya gitu kan, sumur kita nih rumah sini, sumurnya sono jalannya aja di bawah pohon jengkol, pohon ini yang serem gitu ya. Tahu saya sih tengah malam begitu ya, udah dekat subuh aja ya, masih gelap, masih serem gitu ya. Jadi Rasulullah tuh sediain dah tuh ember ya, buat ada airnya buat dia wudhu gitu ya. Tuh ya, kalau kita sekarang ya di depan tempat tidur kita ya gitu ya. Kalau dulu kan jauh sono ya, kita dulu menghayal kan gitu, kalau sumur deket nih gue pengen bangun malam kan gitu kan. Iya pengen bangun malam nih, bisa kalau sumur dekat gitu bisa bangun malam gitu. Udah dideketin ya kagak bangun juga gitu. Sekarang di kamarnya sendiri kan di kamarnya sendiri udah ada tuh kolam ya, udah ada keran buat duduk, agak bangun juga ya gitu ya. Dulu kan kita pengen gitu, sumur jauh tuh ono ya, kalau mau ke sumur subuh ono dulu nimba dulu ngapa iya kejumblang gitu. Iya nimba dulu ngapa ya, susah dah gelap gitu. Nah sekarang udah ada di depan mata kita deh ya, depan kita bangun tidur tuh ya gitu ya, tempat tidur kita udah ada sekarang ya gitu ya. Nah itu ya, Nabi itu menyiapkan tuh alat toharoh minal matharoh, daripada alat untuk bersuci, wasiwak, dan juga Nabi sediain tuh siwaknya gitu. Jadi Nabi kalau mau tidur bersiwak, bangun tidur yang dicari siwak gitu. Wala yaqilu zalika ila khadimihi wa ghairihi, Nabi nggak ngandelin kepada pembantunya dan orang lain ya, nggak kayak ada datangan ada pembantunya ntar disediain, enggak. Nabi buat sendiri, siapin sendiri tuh ya. Nah gitu ya, Nabi nggak terlalu ngandel orang lain tuh, illa lidaruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Wa yaqulu, Nabi bilang la uhibbu ayyuinani ya alayya tuhuri ahadun ya. Nabi bilang saya tidak ingin membantu kepada saya tuh untuk menyiapkan tuh ya alat bersuci saya itu seseorang. Nabi nggak pengen disediain tuh gitu ya, alat sucinya tuh dia bersuci orang lain gitu, dia sediain sendiri ya. Karena kalau kita mau uduk mau ngapa tuh minta tolong sama orang, itu hukumnya makruh ya. Kita suruh tuh orang ngambilin ya gitu air nguduk ya, ambilin apa gitu ya, sediain apa gitu, itu makruh ya, nggak boleh gitu ya.
cari sendiri itu, kecuali emang nggak bisa dah. Iya darurat. Ya kayak kita dulu berkelompok kan susah. Iya gitu, suruh kita. Nah kan gitu. Kalau masih bisa sendiri kan gitu. Kita kelompok gitu set, masuk muka, habis, kumpul lagi, gitu ya. Taruh tangan, atau habis dan gitu. Nah ya nggak kayak minta nih, kompain gue nih, gitu. Ya. Nah paling teman-teman yang biasa dah, ayo gantian kan. Nah itunya begitu dah, gantian, ayo lu duluan, ntar kita gantian gitu kan. Nah itu ya. Nah Rasulullah nggak mau tuh ya, gitu. Karena kalau kita minta tuh begitu, berarti kita ya makruh tuh kerjaan ibadat kita itu ya. Ya Nabi nggak mau tuh gitu ya. Ya gitu ya, wala yaqilu zalika ala khadimi ghairi illa lidzadin wa ya, dia dibilang la uhibu ayyuinani ala tuhuri ahadun. Qalat Aisyatu wa kana yudau li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya salasu awanin. Dan kata Siti Aisyah, sungguhnya diletakkan dulu buat Rasulullah tuh ada 3 bejana. Ya, gitu. Tahmirun minal lail ya inaun lituhurihi. Yaitu bejana untuk malam ya, yang ditutup tuh tahmir arti ditutup atasnya ya di waktu malam, itu inaun lituhurihi, itu bejana untuk ya kesucinya tuh Rasulullah, untuk Nabi wudu. Jadi ada bejana tuh, nah ditutupin ya, karena tuh air kalau malam ya nggak boleh terbuka aja ya, meskipun kita bukannya buat minum juga, sampai lagi buat minum. Ya, jangan ya, Rasulullah nggak itu tutupin tuh ya, meskipun dengan sebatang lidi gitu ya, kita tutupin atasnya gitu ya. Jadi jangan ngablak aja ya, jangan minum tuh air yang ngablak ngelem itu ya, jangan diminum ya, karena itu bahaya. Nah gitu tuh ya, karena mengandung ada penyakit yang kita nggak tahu datang di situ gitu ya. Nah ya kalau kita mau taruh tuh ditutupin biar rapat gitu. Nah itu ya tahmiru tuh ya, gitu 3 bejana yang ditutupin minal lail inaun lituhuri wa inaun li syarabihi itu, dan 1 bejana buat diminum, wa inaun li siwakihi, dan 1 bejana buat siwak ya, naruh siwak tuh gitu ya. Qalat, kata Siti Aisyah, wa kana Rasulullah sallam la yaqudu fi baitin muslimin. Rasulullah sallam tuh nggak pernah duduk di tempat yang gelap ya. Rasulullah tuh nggak pernah duduk di tempat yang gelap gitu ya. Muslimin hatta yudi ulahu siraju, sehingga dinyalakan lampu ya. Jadi nggak ada tuh Rasulullah pakai gelap-gelapan begitu, dizikir ngapa gitu ya, agak ya terang begini gitu ya. Nah itu ya, wa kadzalika kana yaf'alul khulafa ar-rasyidun, begitu juga para khulafa ar-rasyidin juga kerja begitu ya, enggak dia tuh malam tuh zikir apa tuh ya gelap-gelap begitu, enggak, terang gitu ya, enggak kayak masai kita sekarang kan begitu ya, gelap-gelap pada ya, enggak ada lampu, enggak dihidupin apa gitu ya. Nah gitu kan. Nah ya, jadi Rasulullah tuh enggak seperti itu gitu ya. Tuh ya. Hah? Tidur doang kalau gelap. Iya, pada tidur. Kalau tidur emang disuruh matiin. Iya, gitu. Ya, kalau dulu kan masih lampu minyak. Iya, takut nanti kan ada kucing, ada tikus tuh. Nah, jadi kebakarnya gitu. Apabila kamu tidur, matikan tuh lampu, karena kita nggak tahu nanti ya ada tikus apa tuh ya, gitu ya. Jadi bisa kebakar. Ya kalau kita sekarang udah aman begini gitu. Ya, gitu. Tapi juga jangan terlalu terang, boros. Gitu ya, kita tidur menyala begini ya boros kan, itu jangan gitu ya. Nah itu ya. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu yaqumu minal laili yamlaul adawata wa yatawadda. Dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu an dibangun malam, kemudian diisi tuh alat-alat hujannya tuh diisi waya tawaddo, dan kemudian baru dia wudu. Jadi Sayyidina Utsman bangun malam, nah diambil air tuh ya, gitu ya, sumurnya jauh gitu ya. Nah tuh ya. Nah pakila lahu, dikatakan apala tunabbihu ahadan minal khadami yaf'alu zalika. Ya, ada orang bilang, ya Sayyidina Utsman, apakah kamu nggak ingetin seorang tuh daripada pembantu kamu untuk berbuat seperti itu? Ya, kamu mah nggak ingetin. Ya, pembantu kamu nih, ntar malam saya mau bangun, saya disediain, gitu. Apa jawab Sayyidina Utsman? Faqala innal laila lahum yastarihuna fihi. Karena malam itu buat mereka untuk
istirahat. Kalau saya suruh kerja, ya suruh nyediain air ngapa, berarti dia nggak bisa istirahat tuh ya pada pembantunya gitu ya. Tuh ya dikasih tuh gitu. Ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqudu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa naim nama salasu uqadin. Ya, Rasulullah SAW bilang gitu ya, mengikat oleh setan di atas qafiyati ra'sihi. Ya, kepala nih, bun-bunan kita diikat tuh sama ya setan tuh, setan duduk tuh gitu ya. Yaqudu tuh setan duduk di atas kepala kita nih ya gitu ahadnya adukum idza nama apabila kita tidur. Nah kemudian ya gitu ditidur tuh salah sauqadin ya dengan 3 ikatan ya oleh setan ya diduduk tuh di atas kepala kita diikat kita dengan 3 ikatan ya. Nah ya dari buku uqdatin maka nahu ya ditetapkan tuh ya itu setiap ikatan tuh pada tempatnya. Apa tuh? Alaika lailun tawilun. Ya, dalam ikatan tuh dibilang sama setan, buat kamu malam masih panjang, ya. Jangan bangun dulu, silamu, ya. Gitu silamu siang. Gitu. Parkut tidurlah kamu. Fa iza staiqadha apabila tuh orang itu bangun, fa zakarallah maka dia nyebut nama Allah tuh dibangun, ya. Alhamdulillahillazi ahyana datu ya. Dibaca tuh inhalat uqdatun terbuka tuh ikatan satu kan 3 nih ya itu baru satu kita ngendusin bangun alhamdulillahillazi ahyana masih ada 2. Nah terus lagi fa'in tawaddoa kalau kita wudhu katanya inhalat uqdatun terbuka lagi tuh satu ikatan. Nah 2 datu. Wa in sholat kalau dia sholat in halat uqdatu kulluha maka terbukalah seluruh ikatannya fa asbaha nasitan thayyiban nafsi maka pagi hari dia itu dalam keadaan nasitan ya semangat tuh ya thayyiban nafsi bagus dia punya jiwanya ya hatinya tuh senang riang gitu tuh ya kalau dia bangun ya dengan menyebut nama Allah di wudhu di sholat itu bangunnya tuh enak. Tapi kalau enggak ya di bangunnya dalam keadaan kasane tuh ya fa in sholat in halat tuh wa illa tuh kalau dia bangun enggak nyebut nama Allah di bangunnya tuh ya enggak sholat enggak apa asbaha khawisan nafsi kaslana bangunnya dia tuh jadilah dia tuh khawisan nafsi dipunya jiwanya tuh buruk enggak bagus kaslana males dah enggak ya semangat kan ya kenapa dikencingin sama setan itu ya gitu ya kalau kita tidur tuh ya nah ya begitu dengar suara subuh apa suara azan kita nggak bangun apa setan kencingin tuh balas setan fi uzuni katanya ya setan tuh ya kuncingin kita tuh di kuping kita ya gitu ya sehingga nanti kita bangun jadi bukannya semangat ya nah kesel lah apa ya malas itu ya. Nah wa kana Rasulullah SAW yada'u adawatu asiwak ya indara sihi dan adalah Rasulullah SAW tuh meletakkan tuh adawat tadi tuh ya awat alat dia wudu nah wasiwak dan siwak tuh indara sihi di kepalanya ya jadi Rasulullah tuh kalau mau tidur di kepalanya taruh siwak kalau kita rokok dah ya gitu. Ya begitu kita tidur nah kita cari lah rabu-rabu nah ini dia rokok gitu ya Rasulullah ambil siwak tuh gitu wa kana Rasulullah SAW yanha ayanama fi sutuhin nah sungguhnya Rasulullah SAW tuh melarang tidur di atas tuh sutuh ya atas lantai atas gitu ya nah gitu ya la hasiralahu yang enggak ada tikernya ya tinggal letak aja tuh ya gitu ya au yanamu ba'duhu fi samsi wa ba'duhu fi zilli dan juga Rasulullah tuh larang tidur sebagian badan kita di tempat panas tempat matahari dan sebagian di tempat yang enggak tempat yang dingin ya yang tempat teduh enggak kasih jadi kita tidur nih gitu ya bagian kaki kita sono yang panas atau kepala kita sono yang panas dan sebagian ya yang keteduhan enggak kasih
itu ya. Nah, ya nggak boleh jadi sepotong kepanasan, sepotong ya agak gitu ya, nggak boleh ya gitu. Hanya Rasulullah tuh bilang la tuqbilus syamsa, ya jangan kamu ngadepin matahari, ya wadbiruha, ya kalau matahari itu belakangin. Jadi kalau kita berjemur tuh jangan jemur gini depan, karena itu penyakit Rasulullah. Ya belakang itu, jadi matahari ini kita sunung pagi tuh, ya jangan ngadep begini, ya belakangin, ya itu baru namanya obat. Kalau ngadep itu penyakit, itu ya nggak dikasih tuh. Satu kwilu tuh ya samsa tuh, wad biruha, nabi kata belakangin tuh, ya gitu ya matahari. Qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam fi baiti nahwa ya nahwan mimma yuda'u lil mayyiti fi qabrihi. Ya kata Ummu Salamah nih radhiyallahu an, adalah tempat tidurnya Rasulullah di rumah saya itu seperti apa yang ditaruh buat si mayit di dalam kuburannya, begitu dah. Ya itu tempat tidurnya Rasulullah tuh di rumah Ummu Salamah, istrinya Ummu Salamah tuh. Nah gitu tempat tidurnya Rasulullah tuh apa yang ditaruh buat mayit di kuburan itu. Ya udah nggak pakai paku kan, ya geletak aja gitu, ya gitu ya di tanah gitu geletak gitu ya. Oh gitu tuh ya, kita sih nggak betah aja gitu. Gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu akillul khuru jaba dahad atir rajuli fa inna lillahi ta'ala dawabun ya yabusuhunna fil ardi fitil kasaah. Kata Rasulullah SAW adalah bilang begini, akillul khuruja, sedikitin kamu keluar, artinya jangan sering-sering keluar ya. Kapan tuh? Ya ba'dahad atir rajuli, sesudah ya orang-orang udah pada sepi, ada atuh ya tenang sepi. Jadi kalau orang-orang udah pada sepi, jangan kamu keluaran keluyuran. Kenapa? Fa inna lillahi ta'ala dawabun, karena Allah Ta'ala itu punya binatang tuh ya busuhunna fil ardi, yang Allah ya sebarin tuh di muka bumi fitil kasa'a pada saat itu ya. Hanya kalau tempat itu orang lagi sepi ngapa kita kelayaban sono ya. Kalau zaman dulu dibawa kolong wewe. Iya kan gitu, hah? Iya bisa juga kalau ya hutan-hutan ya ada macan, ada apa kan gitu ya gitu. Kalau enggak ya dulu ada kolong wewe dah kan gitu ya gitu ya. Bawa kolong wewe dah nggak kelihatan mana ya, cari-cari semua ketemu gitu ya. Nah, hah? Ya kalau dulu sering kejadian. Nah, iya. Sekarang kan tempatnya udah nggak gitu, udah nggak yang sepi ngapa, udah kayak rame ya, udah gitu. No tempat Badrus saja jam 1 aja. masih pada apa 24 jam. Iya gitu. Nya kolong bebeknya takut udah. Berisik gitu. Ya. Kalau dulu kan nggak sepi gitu. Nah itu ya khususnya ya gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu idza numtum fatbi'u sirajakum tuh. Nabi bilang apabila kamu tidur matiin lampu kamu. Kenapa? Fa innara aduun lakum, karena api itu musuh kamu. Ya gitu ya, kalau kita nggak matiin ntar kita balik kebakar. Oh, habis kan? Tuh musuh kamu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain la tatrukun nar fi buyutikum khina tanamuna. Jangan kamu tinggalkan api di rumah kamu ketika kamu tidur. Jadi kalau kita tidur tuh api matiin dah ya, lampu gitu ya, seperlunya aja dah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma waja'at marratan fa'ratun. Kata Ibnu Abbas telah datang pada suatu malam itu katanya tikus tuh tajurru fatilatan ya, di jalan di atas lampu gitu, hatta alqatha baina yadi Rasulillah, sehingga lampu itu jatuh di hadapan Rasulullah SAW alal khumratil lati kana jalisan ya, di atas suatu pakaian khumrah ya, pakaian yang Nabi ada dalam keadaan duduk.
alaiha di atas humrah tadi, wa akhrakat minha, maka api itu membakarnya tuh humrah tadi, ya, maudi adirhamin, yaitu sekedar 1 dirham, ya, kebakar tuh, ya. Jadi Rasulullah lagi duduk tuh, ya, gitu. Nah, ya, lampu tuh ada, tikus jalan, nah jatuh kan terbalik, nah kebakar tuh, ya. Nah segitu katanya, hanya Rasulullah tuh suruh matiin gitu, ya. Nah, waqala Rasulullah SAW inna syaitan yadullu hazihi ala misli haza, karena sungguhnya setan tuh menunjukkan tuh ala hazihi, atas ini perbuatan tuh, ala misli haza, atas, ya, perbuatan ini nih si tikus tadi, fatahriku ala ahlil bait, maka dia dapat membakarnya tuh, ya, ke penghuni rumah, mata ahum, ya, benda-benda mereka. Jadi setan tuh, ya, tunjukin tuh kepada tikus supaya, ya, jatuhin tuh api, nah gitu, ya. Nah ini Rasulullah suruh matiin. Wa kana Rasulullah SAW yakrahun naum ala wajhi, dan katanya Rasulullah SAW tuh memakruhkan tidur atas muka, artinya tengurap, ya, jangan tidur tengurap, ya, gitu. Rasulullah kasih tuh wa yaqulu, ya, dan Rasulullah bilang inna hazihi naumatu jahannamiyah, sungguhnya tidur, ya, seperti ini adalah tidur, ya, orang-orang ahli neraka tuh, jahanam gitu, ya. Nah, ya, jangan nggak kasih tuh kalau kita tidur tengurap gitu, ya. Wa kana Rasulullah SAW yanamu kasiran mustalqiyan zahrahu ilal ardi, dan adalah Rasulullah SAW tuh sering, ya, tidurnya itu, ya, celentang tuh di atas punggungnya, ya, di atas tanah, ya. Nabi tidur celentang gitu, ya. Jadi sewaktu-waktu Nabi berbaring gitu, ya. Wa yaqulu, Nabi bilang haza naumul anbiya qabli, inilah tidurnya begini celentang, itu tidurnya para nabi-nabi sebelum saya gitu, ya. Sebelum Nabi Muhammad tuh para nabi-nabi tidurnya begitu, ya. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad banyakan, ya, berbaring gitu, ya. Nah, ya, nggak apa-apa tuh kita tidur celentang gitu, ya, ikutin, ya, gitu. Wa kana Rasulullah SAW, ya, yakrahu naumus subhati, dan adalah Rasulullah SAW tuh larang, makruhkan tidur pagi, ya, subhat tuh, naumus subhat, tidur habis subuh gitu. Wa yaqulu, dan dia bilang innallaha azza wajal yaqsimul arza kul khalaik ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, sungguhnya Allah, Nabi bilang Allah azza wajal membagi-bagikan rezeki hambanya, rezeki makhluk tuh, antara terbit fajar sampai terbitnya matahari. Hanya nggak dikasih kita tidur habis subuh, jadi nggak kebagian itu, giliran dibagiin apa berkat, nah orangnya tidur, nggak dibagi, nggak dikasih, ya, liwat aja, ya. Tadi kita, ya, sebelum subuh kita minta, ya, kita kan minta rezeki sebelum subuh, ya Allah berikan pada saya kan rezeki, ya, kata Allah ntar bagiin udah subuh gitu, ya. Begitu subuh tidur kita, nah malaikat liwatin itu. Nah kita maulid aja juga kan, ya, kita datang habis sembahyang isya gitu, orang belum mulain gitu, giliran orang bagi berkat kita tidur, ya kagak dia apa, ya kagak dibangunin, ya kagak dibagi, udah itu, ya salah kita itu, ya. Tuh, ya, tuh, ya. Jadi antara tuh, ya, subuh dengan terbit fajar, waktu Allah bagi-bagikan rezeki, ya. Jangan kita tidur, ya, melek dah di situ, ya, gitu. Kalau kita tuh apa, ya, nggak tahan tuh, ya, duduk diri gitu, nggak tahan diri, masih ngantuk juga jalan gitu. Kalau jalan ngantuk juga sih kebangetan dah, iya, jalan masih ngantuk juga gitu, kebangetan dah gitu, ya. Nah tuh, ya, wa kana yaqulu iza la'iba syaiton wi ahadikum fi manamihi fala yuhdis bihin nasu, ya. Nah, yuhdisu bihin nasa, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila setan permainkan kita di dalam, ya, salah seorang kamu dalam tidurnya, jangan ceritain kepada orang lain tuh, kepada manusia. Artinya tuh kalau kita dalam tidur kita ngimpinya nggak enak, itu namanya kita ngimpi serem nggak enak atau apa gitu, itu jangan ceritain sama orang, udah, ya.
berlindunglah kita kepada Allah ya. Jadi kalau kita ngendusin tuh ya gitu ya, nah gitu kan, kita ngendusin tuh, kita ngimpinya nggak enak ya, berbaliklah tukar ngadepnya gitu ya, jangan ceritain, jangan gua semalam gua ngimpi gini nggak enak, ntar orang yang menafsirkan macam-macam kan. Nah ini jangan gitu ya. Nah tuh ya, wala yuhdis fihin nas. Qala zalika lirajulin ra'a fi manafihi, berkata yang demikian itu ada seorang yang ngimpi di malamnya harinya, wa kana ra'suhu quti'a, dan ngimpi bahwa palanya putus gitu. Nah ya gitu ya, wallahu a'lam ya. Nah itu dicerita gitu, gua ngimpi nih pala gua putus ya, kan gitu cerita sama orang ya. Nah kan orang kan nafsirinnya macam-macam ya gitu ya. Ini nggak dikasih tuh, jangan ya, jangan ceritain yang nggak enak. Kalau yang enak boleh gitu ya, tapi juga ya kalau yang bukan sesuatu itu dari ya satu karamah dari Allah jangan diceritain gitu ya. Bagusnya gitu, kalau yang biasa-biasa aja ya nggak apa-apa dah ya kita. Tapi kalau memang itu satu karamah dari Allah jangan ya gitu ya. Karena ngimpi itu adalah ya suatu pemberian Allah gitu. Habis itu ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tahallama bi hulmin wa lam yarahu kullifa yaumal qiyamah ayyaquda baina tarafati sa'irati. Rasulullah SAW bersabda nih, siapa orang yang ngimpi tahalluma ya, man tahallama bi hulmin, siapa orang yang ngaku-ngaku ngimpi gitu ya, tahallum nih tafa'ala ya, wazannya takallub ya. Siapa orang yang ngaku-ngaku dia ngimpi di malam harinya gitu, walam yarahu, padahal dia nggak ngimpi ya, dibilang aja gua ngimpi nih gini gitu ya, lagi dia ngimpi gitu ya, sama janda bilang gua ngimpi nih gua disuruh kawin lagi. Iya kan gitu ya. Nah ada kan orang percaya ya, gitu ya dah, padahal dibohongin. Ya nggak boleh tuh ya. Nah walam yarahu, nah kalau dia ngaku-ngaku ngimpi padahal nggak ngimpi, itu nanti di hari kiamat kullifa yaumal qiyamah, dibebanin tuh sama Allah di hari kiamat tuh apa, ayak udah baina tarafati sa'ira, yaitu dibebanin buat orang itu mengikat di antara dua ujung ya, ujung apa tuh sa'ir, kacang tuh gitu, disuruh iketin tuh kacang-kacang tuh ya, kayak kacang kedelai dah, suruh iketin gitu. Oh bisa ya, susah, berat kan, susah itu tuh ya, ditaklif. Ini jangan ya, dalam hadis yang lain namanya afral fira man yara ayyalam yura lam yurawi itu ya. Nah dosa yang paling besar orang ngaku dia ngimpi padahal enggak ngimpi, itu afral fira ayyuriyahu malam yarahu ya, di ngimpi itu di ngaku bahwa dia ngimpi padahal kagak, itu dosa besar itu ya, karena itu bisa jadi orang terpengaruh ya, orang percaya ya begitu ya, karena kan banyak tuh orang ngimpi ya, ngimpi temu Rasulullah, ngimpi ketemu apa para aulia apa wala alam dah ya, apa benar apa kagak. Kalau emang di benar-benar tuh ngimpi gitu, dia nggak boleh ceritain ya, apalagi ketemu Rasulullah ya gitu, itu kan satu karamat ya, yang nggak boleh dia ceritain ya gitu ya, karena kan banyak tuh ngaku-ngaku gitu ya, dan udah begitu lagi juga kerjaannya juga nggak ya sesuai gitu ya. Nah gitu ya, ini jangan dah ya, awas itu ya, dosanya dosa besar itu ya gitu ya. Gitu ya tuh ya gitu. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu ya, ajibu adwa abwabikum fa inna syaitana lam yu'zan lahum fi tasawwuri alaikum ya, wallahu taala alam ya. Rasulullah SAW bersabda nih, ajibu abwabakum ya gitu ya. Nah gitu ya, tutup tuh pintu-pintu kamu ya di malam hari. Kenapa? Fa inna syaitana lam yu'zan lahum fit tasawwuri, karena setan enggak diizinkan untuk tasawur ya pada kamu tuh, untuk membentuk dirinya kepada kamu. Ya kalau udah malam tuh ya, pintu kita apalagi maghrib tuh. Kalau orang dulu kan ya, kalau maghrib tuh anak-anak kecil masuk gitu. Karena apa? Kalau maghrib itu apa tuh, setan lagi sedang keluar tuh, lagi usir anak buahnya
ya jin tuh ya lagi usir anak buahnya tuh keluar malam. Oh gitu. Hanya kalau dulu malam tuh kalau maghrib banyak orang dibawa kolong bebek kan gitu. Ya maghrib tuh ya karena emang setan lagi sedang itu. Oh gitu ya. Kita disuruh tutup pintu jendela apa semua tuh kalau malam udah maghrib tutup, jangan dibuka gitu ya, karena itu ntar masuk tuh setan macam-macam lah ya ke rumah kita, hanya tutup katanya gitu ya. Nah kalau kita ngablakin begini gitu ya, nah itu ya. Nah ntar begitu menjelang subuh gitu juga ya gitu, setan lagi apa tuh lagi mulai mau masuk gitu ya, gitu ya. Jadi maghrib dia keluar ya, menjelang subuh dia ya mau apa tuh ya, mau masuk lagi dia mau balik lagi gitu. Hanya kita nggak kasih tuh ya menjelang waktu-waktu seperti itu ya gitu ya. Nya tutupin tuh sama kata tuh ajibu tuh ya, japa ya jibu tuh ya, abu abakum wa inna syaitan lam yuzan ya lahum fit tasawwuri alaikum ya, untuk tasawur ya, untuk membentuk dirinya tuh gitu ya. Habis itu ya paslon fi azkarin tuqalu indan nau ya, nanti bacaan dan nih bacaan yang kita harus baca yang Rasulullah ajarin, bacaan apaan kita mau tidur bacanya gitu. Di sini macam-macam lah nih bacaan, wallahu a'lam.